Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelompok 6 dengan NIM 11-20506. Di sini saya sebagai moderator dan materi. Baik, sebelum saya memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada Davin Rizky Subakti dengan NIM 11-200-309. Yang kedua ada Rahmat Effendi dengan NIM 11-20006. Yang keempat ada Surya Nur Rahman dengan NIM 11-200-525. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Davin Rizky Subakti. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Rahmat Effendi. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Surya Nur Rahman. Dan materi yang keempat akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Davin Rizky Subakti dengan NIM 11-200-309. Saya sebagai pemateri. Nama saya Rahmat Effendi dengan NIM 11-200-061 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Surya Nur Rahman dengan NIM 11-2005-25 sebagai pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang restoran Ramon Cafe. Ramon Cafe merupakan salah satu tipe restoran yang biasanya menyajikan tempat duduk di dalam dan di luar ruangan. Ramon Cafe menyajikan sebuah makanan pada menu makanan ringan seperti banana split, green salad, dan french fries, serta menu lainnya. Minuman yang beralkohol tidak disajikan di restoran ini. Banyaknya restoran yang bermuncul mengakibatkan para owner berpikir lebih kreatif untuk menciptakan konsep yang berbeda dari restoran-restoran yang sudah ada. Hal ini sudah tentu untuk menarik perhatian pengunjung. Pada umumnya, para owner restoran terlebih dahulu mensurvei apa yang menjadi tren di pasaran masyarakat atau dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Masyarakat kebanyakan suka dengan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah ada. Apabila restoran ditata dengan apik menggunakan tema tertentu, akan membuat nyaman pengunjung. Sebab yang berkunjung ke restoran biasanya bukan untuk mengenyangkan perut, melainkan untuk bersantai dan menghabiskan waktu luang. Kesempatan inilah yang harus kita tanggapi dari masyarakat kota modern seperti kota-kota besar yang kini gaya hidupnya sangat metropolitan. Konsep yang menarik bagi mereka yang mencintai kesederhanaan alamiah maupun kemewahan yang wajib kita tawarkan. Beberapa keuntungan strategi bagi perusahaan tentang pentingnya mempertahankan loyalitas pelanggan. Imbalan loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif. Jadi semakin lamanya loyalitas seorang pelanggan, akan semakin besar laba yang dapat diperoleh perusahaan dari seorang pelanggan. Pelanggan yang loyal akan menjadi aset yang sangat bernilai bagi suatu perusahaan atau organisasi. Flowchart restoran Ramon Cafe. Flowchart adalah salah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses, yaitu instruksi, dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perencanaan flowchart sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, yaitu pasti. Hal ini didasari oleh flowchart bagian alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisis suatu permasalahan dalam komputer, karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar setiap perancang flowchart selalu berdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Simbol-simbol flowchart ada berbagai macam, yaitu flowchart direction symbol,
terminator simbol, konektor simbol, processing simbol, simbol manual operation, simbol decision, simbol input output, simbol manual input, simbol prepation, simbol prefine process, simbol display, simbol dis and online stroke, simbol magnetic tape unit, simbol pouch code, dan simbol dokumen yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart restoran Ramon Cafe. Yang pertama ada simbol star. Simbol star itu terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Di bawah simbol star ada 4 bagian, yaitu set kode, set daftar menu, set beli, set nama, set tanggal, set ulang, set tunai, presentasi pajak. Dengan simbol processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Di bawahnya ada simbol ulang yang dinamai dengan simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Di bawahnya ada 5 sampai 6 simbol. Yang pertama, input tanggal, input nama, input get kode, input jual beli, cetak tampilan data, input tunai. Dengan dinamai dengan simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Dengan akhir hitung sama dengan save beli, save harga. Dengan simbol dinamakan dengan processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Di bawah get hitung, save beli, save nama ada simbol konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembaran atau lembaran yang sama. Dan bagian simbol A yaitu konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar atau halaman yang sama. Dengan simbol get pajak, get hitung yaitu get bayar sama dengan self get hitung plus self get pajak. Dengan simbol processing simbol, simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Di bawahnya ada cetak tampilan hitung dengan simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Di bawah itu ada apakah ingin membeli kembali dengan simbol masih sama dengan simbol output dan input. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Di bawahnya lagi finish dengan simbol terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Di sebelah kanan apakah Anda ingin membeli kembali, yaitu ada simbol konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk untuk atau penyambung prosesnya dalam lembaran atau halaman yang sama. Diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde dan Informatika di Belanda pada awal tahun 1990-an. Bahasa Python yang terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Sampai sekarang, Guido masih menjadi penulis utama untuk Python meskipun bersifat open source, sehingga ribuan orang juga berkontribusi dalam mengembangkannya. Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan Python di Corporation for National Research Initiative di Virginia, Amerika, di mana dia menulis beberapa versi dari Python. Pada Mei tahun 2000, Guido dan tim Python pindah ke BOpen dan membentuk tim BOpen Python Labs. Di bulan Oktober pada tahun yang sama, tim Python pindah ke organisasi Python, yaitu Python Software Foundation atau PSF. PSF merupakan organisasi nirlab yang dibuat khusus untuk semua hal yang berkaitan dengan hak intelektual Python. Perusahaan Zop menjadi anggota sponsor dari PSF. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan project restoran Ramon Gap. Dan ini adalah hasil dari codingan kelompok kami dengan tema yang berjudul Restoran Ramon Gap. Yang dimana di dalamnya ada print, berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek. Dan di dalam print ini ada nama, daftar menu, dan harga.
Kelas menu. Kelas merupakan kumpulan dari atribut atau metode. Def, suatu cara untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi. Def set kode, def set daftar menu, def set beli, def set nama, def set tanggal, def set ulang, dan def set tunai. Def get kode yang di dalamnya ada kata if, elif, dan else. If biasanya digunakan untuk sebagai penyataan satu kondisi. Jika pernyataan benar, maka akan dijalankan. Jika salah, maka akan diabaikan. Sedangkan fungsi else akan melakukan permintaan setelah permintaan pertama gagal. If swap kode GS1 or swap kode, swap barang grain salad, swap harga 18.000, elif swap kode TE6 or swap, swap barang tortilla espagnolad, set harga 18.000, elif set kode DR1 or swap, swap barang Glivas Relemnas, set harga 15.000, elif set kode BS2 or swap kode, swap barang Banana Split, swap harga 15.000, elif set kode PR01 or swap, swap barang Fried Rice, set harga 27.000, Elsa set barang sama dengan print salad produk atau produk tidak ada, return swap kode. Def get hitung, return swap beli kali swap harga, get def get pajak, swap return swap get hitung kali 0.1, def get total bayar, return swap get hitung plus swap get pajak, swap get kembali, return get swap get total bayar per swap get total bayar. Di bawahnya ada tampilan data yang dimana data ini ada dengan nama restoran Ramon Cafe, print tanggal transaksi, print nama pembeli, print kode merek, print nama produk, print harga produk, print jual beli. Dan di bawah tampilan data ada tampilan hitung. Def tampilan hitung, print total harga, pajak, total bayar, tunai, kembalian, dan yang terakhir terima kasih. Def main ulang y while ulang sama dengan y. While ini merupakan perulangan yang akan menjalankan blok penyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Bahwa while ini ada kata objek. Objek adalah merupakan bentuk nyata dari kelas, dengan kata lain untuk sederhana count. Objek per produk. Dalam objek ini ada tertulis objek menu, objek set tanggal, masukkan tanggal transaksi, masukkan nama pembeli, masukkan kode merek, masukkan jumlah beli, objek tampilan data enggak ada, set tunai input masukkan tunai, objek tampilan hitung enggak ada, ulang input apakah ingin pembelian lagi, if ulang tidak. Di bawahnya ada break dan main. Fungsi break ini sendiri untuk menghentikan paksa proses perulangan yang berlangsung. Dan di dalam codingan ini di bawahnya ada penjelasan yang secara jelas dan detail. Saya akan membacakannya. Di dalam codingan project restoran Ramon Cafe terdapat kode program dan fungsinya. Fungsi print
berfungsi untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluar layar atau file teks. OOPE merupakan konsep pemrograman yang dapat digunakan dalam pemrograman. Kelas merupakan kumpulan dari atribut dan metode. Fungsi untuk menyimpan data variabel dan fungsi kelas produk. Produk merupakan nama kelas. Atribut merupakan komponen terkecil dari kelas kon. Nama produk, harga produk. Objek merupakan bentuk nyata dari kelas. Dengan kata lain, bentuk sederhana kon objek per menu per produk. Metode sebuah cara atau suatu aktivitas kelas yang menghasilkan sesuatu. Metode terbagi menjadi dua, yaitu point dan non-point. Set point, sedangkan get non-point. Con def get hitung, save fungsi getter untuk membaca atau mengambil data. Def suatu cara untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi. Save merupakan sebuah variabel yang menyatakan kelas itu sendiri. Return memberikan nilai pada saat akhir fungsi con kepada pemanggil. Fungsi if, ellipse, dan else. Fungsi if biasanya digunakan untuk sebagai pernyataan suatu kondisi. Jika pernyataan benar, maka akan dijalankan. Jika salah, maka akan diabaikan. Sedangkan fungsi else akan melakukan perintah setelah permintaan pertama gagal. Fungsi input. Fungsi input menerima sebuah parameter, yaitu promote atau operasional string yang ditampilkan kepada user saat meminta inputan. Operator aritmatika. Operator matematis yang terdiri dari operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modul, plus, dan minus. Fungsi while merupakan perulangan yang akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Fungsi break untuk menghentikan paksa proses perulangan yang berlangsung. Fungsi tanda koma untuk menggabungkan teks dan variabel. Fungsi tanda menyatakan sama dengan, dan di sini adalah hasil run dari project di atas. Dengan nama restoran Ramon Cafe, kode daftar menu, dan harga. Masukkan tanggal transaksi, masukkan nama pembeli, nama, kode merek, nama produk, harga produk, jumlah beli, masukkan tunai, total harga, pajak, total bayar tunai, dan kembalian. Data yang kedua adalah tanggal transaksi dengan nama Davin, kode merek T6, nama produk tortilla esplanade, harga produk 18.000, jumlah beli 2, uang tunai 40.000, total harga 36, pajak 3.600, total bayar 39.600, tunai 40, kembalian 400. Apakah Anda ingin membeli lagi? Ya. Masukkan tanggal transaksi, masukkan nama pembeli Rahmat, kode merek DR1, Glifas Relance, harga produk 15.000, jumlah beli 1, uang tunai 20.000, total harga 15.000, pajak 1.500, total bayar 16.500, tunai 20.000, kembalian 3.500. Apakah ingin
pembelian lagi, ya masukkan tanggal transaksi, masukkan nama beli Fadil, masukkan kode merek, masukkan jumlah beli 2, tanggal transaksi 14/11/2020. Nama produk Banana Split, harga produk 15.000, jumlah beli 2, masukkan tunai 40.000, total harga 30.000, pajak 3.000, total bayar 33.000, tunai 40.000, kembali 7.000. Dan yang terakhir, nama pembeli Surya, masukkan kode merek PR01, masukkan jumlah beli 1, harga produk 27.000, jumlah beli 1, uang tunai 40.000, total harga 27.000, pajak 2.700, total bayar 29.000, tunai 40.000, kembali 25.700. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.